Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita ada dua tema menarik yang mungkin akan saya bahas, yaitu cara membahagiakan suami sekaligus cara membahagiakan istri. Nah, di live streaming kali ini saya akan membahasnya itu, dan yang pasti semuanya yang akan saya bahas hari ini itu adalah cara-caranya yang sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama. Nah, maka dari itu, sahabat Aura dimanapun Anda berada saat ini dan ikut bergabung di live streaming saya hari ini, semoga pembahasan saya kali ini bisa menambah wawasan bagi Anda semuanya. Oke, enaknya bahas yang mana dulu ya? Mungkin membahagiakan suami atau istri dulu yang akan saya bahas, tapi karena saya di sini sebagai seorang istri, maka saya akan membahas cara membahagiakan suami terlebih dahulu. Karena ridho suami pada istrinya itu kan segalanya ya, dan ladang pahala kita itu banyak sekali dalam rumah tangga, terutama dalam pelayanan kita terhadap suami. Nah, langsung saja kali ini saya akan membahas mengenai beberapa cara membahagiakan suami dengan baik sesuai yang dianjurkan dalam agama Islam. Sebelum itu, jangan lupa niat Anda dalam membangun rumah tangga dengan suami adalah semata-mata untuk beribadah. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menjaga keharmonisan keluarga yang lurus niatnya hanya untuk mencapai ridhonya. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Umar bin Khattab bahwa istri yang salehah adalah yang membuat suaminya bahagia ketika memandangnya. Rasulullah bersabda, "Maukah aku beritakan kepadamu tentang baik-baik harta seorang lelaki, yaitu istri salehah yang bila dipandang akan menyenangkan." Nah, bila diperintah juga akan menaati, dan bila ia pergi mampu menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian berikut akan saya jelaskan detailnya. Yang pertama yaitu selalu berhias. Nah, ini yang perlu diluruskan. Banyak sekali perempuan yang berdandan hanya ketika pergi keluar rumah. Sedangkan ketika di rumah, ia memilih tampil kusut dan apa adanya, cenderung tidak merawat diri. Padahal dalam Islam justru dijelaskan bahwa keutamaan istri ketika berhias adalah ketika di rumah. Maka suami Anda akan senang melihat atau memandang Anda. Karena tatapan mesra dari laki-laki yang telah menjadi suami sah Anda adalah bernilai pahala. Kemudian jangan lupa untuk membuat suami selalu nyaman berada di dekat Anda karena aroma tubuh yang segar. Perhatikan kebersihan badan, wajah, dan bau yang keluar dari badan dan mulut Anda juga. Dan kemudian yang kedua, taat saat diperintah dalam Islam. Istri memang diwajibkan untuk mengikuti perintah suami, asalkan perintah itu tidak menyangkut hal yang batil. Suami adalah imam dan pemimpin dalam rumah tangga, maka seorang istri wajib menaatinya. Sikap ini mampu membuat suami Anda semakin sayang pada Anda. Lain halnya ketika suami Anda memerintahkan Anda untuk taat pada hal-hal negatif, maka Anda wajib menolak perintah tersebut. Nah, satu hal lagi yang penting dan wajib para istri pahami adalah mengenai hukum izin kepada suami ketika pergi dari rumah. Segala kegiatan istri haruslah atas sepengetahuan dan seizin dari suami. Karena seorang istri yang keluar tanpa izin suami akan mendapat dosa yang pedih di akhirat nanti. Dan kemudian yang ketiga, melayani suami dengan sepenuh hati. Surga seorang anak berada di bawah telapak kaki ibu, tapi surga seorang istri terletak pada suami. Dengan melayani dan menyenangkan hati suami akan menjadi ladang pahala bagi seorang istri. Melayani di sini mencakup semua hal, seperti melayani kebutuhan biologis dan psikologisnya. Misalnya kebutuhan melakukan hubungan suami istri, memasak dan menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, tidak membuka rahasia pasangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dikatakan bahwa mereka atau istri-istrimu merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Surat tersebut mengisyaratkan bahwa pasangan adalah pakaian yang sudah sepatutnya menutup hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui orang lain. Nah, jadi jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, maka
maka sama saja seperti menelanjangi diri sendiri. Sebaiknya setiap pasangan suami istri saling menjaga aibnya. Karena menikah bukan untuk saling menjelekkan, tetapi untuk saling menyayangi, menjaga, dan berharap akan ridho Allah SWT. Nah, kemudian yang kelima, tidak banyak berdebat. Hubungan suami istri pasti pernah mengalami pasang dan surut maksudnya. Berbeda pendapat pun bukan hal yang asing lagi. Namun apapun masalah yang ada, baiknya seorang istri itu tidak terpancing emosinya. Dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah sewajarnya kita tidak berdebat dengan suami. Diskusikanlah masalah dengan baik serta hati yang tenang. Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara bagi seorang istri untuk membahagiakan suaminya. Seperti menjaga diri ketika suami tidak ada, menunjukkan rasa hormat kepada keluarga dan teman-temannya, merawat rumah dengan baik, mengatur keuangan keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Itu dia beberapa poin atau cara untuk membahagiakan suami menurut Islam. Nah, sebelum saya membahas tentang untuk membahagiakan suami, saya akan melihat beberapa komentar terlebih dahulu. Ada Bara Ongga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya tentang masalah seputar rumah tangga, bisa langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti bisa langsung saya jawab atau bisa saya jawabnya melalui chat pribadi. Ada Dina Erina hadir dari Bandung. Hai Dina. Nah, langsung saja ya saya lanjutkan biar adil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara untuk membahagiakan istri. Nah, sebelum saya lanjut, untuk sahabat Aura semua jangan lupa subscribe channel YouTube saya yaitu Zona Aura, karena setiap harinya akan ada pembahasan-pembahasan menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya pastinya. Next, lanjut ke cara untuk membahagiakan istri. Ada yang mengatakan bahwa membahagiakan wanita itu bukan tentang wanitanya, tetapi kualitas lelaki yang pantas menjadi pembahagia wanita. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak terlepas dari pemenuhan materi. Sesungguhnya perempuan itu lebih banyak menuntut penghargaan ketimbang materi. Suami diharapkan bisa menghargai keberadaan istri sebagai pasangan hidupnya, sebagai ibu, dan sekaligus madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di dalam Islam, membahagiakan seorang istri menjadi tanggung jawab besar bagi suami. Begitupun seorang istri juga memiliki kewajiban terhadap suami. Dalam hal ini, suami juga wajib untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Ada kalanya suami yang selalu berpendapat bahwa istrilah yang harus memperlakukan dan melayani dirinya dengan baik. Tentu hal ini tidak sesuai. Saya ambil contoh tauladan kita, junjungan besar Rasulullah SAW, sebagai seorang nabi sekaligus suami yang memperhatikan betul kebutuhan istrinya dan tidak pernah berbuat kasar. Ia menunaikan kewajiban untuk istrinya, baik dalam hal psikologis, material, dan spiritual. Di antaranya seperti memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan, "Ya Humairah", yang artinya pipi yang kemerah-merahan.
menemani istrinya dan berdiskusi atau bercanda dengan istrinya, dan memberikan kebahagiaan merupakan kebutuhan biologis. Dan kemudian 3 hal tersebutlah hanyalah beberapa contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Tentunya sebagai umat Islam yang mengikuti Rasulullah, termasuk dalam membagikan istri pun harus kita ikuti dan contoh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Syahid Mutafaq alaih dituliskan bahwa Rasul juga menjelaskan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk ini adalah tulang yang bengkok. Ketika kalian ingin meluruskannya, maka tulang ini akan patah. Rasul memintakan untuk membiarkannya agar tetap utuh meskipun bengkok. Sebuah arti yang mendalam bisa kita dapat dari hadis tersebut. Ya, teruntuk para suami, jika suatu hari istrimu melakukan kesalahan, istrimu belum bisa sempurna seperti apa yang engkau inginkan, kau boleh menegurnya dan Anda boleh menasihatinya. Tapi jangan sampai Anda membentaknya, bahkan memukulnya hingga patahlah hatinya. Perintah ini juga telah tertulis di Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 dan diperlakukan atau bergaullah dengan mereka secara baik. Tahukah Anda, membahagiakan istri itu tidak sulit. Bagi Anda para suami bisa mengusahakan hal-hal sederhana, di antaranya adakah obrolan dan candaan. Istri telah mengusahakan pekerjaan rumah dan kebutuhan suami dari mulai terbit fajar sampai fajar lagi. Jangan menganggap enteng pekerjaan istri Anda di rumah. Dan istri Anda itu adalah orang yang mengandung anak-anak Anda. Setelah anak lahir, tugasnya semakin bertambah. Selain mengurus Anda dan rumah, juga harus mengurus anak-anak. Anda bisa bayangkan betapa rawan seorang istri merasa lelah dan mungkin cepat bosan karena kesibukannya yang kadang merupakan kebutuhan untuk dirinya sendiri. Adakah pembicaraan kecil meskipun tidak begitu serius? Dan tanyakan, ada kejadian apa saja seharian ini? Adakah hal-hal yang membuatnya terganggu? Adakah hal-hal yang membuatnya bahagia? Puji kecantikannya, berikan pandangan yang menyejukkan, tunjukkan senyuman yang manis, dan belikan ia hadiah jika perlu. Tidak ada salahnya juga jika Anda sengaja ingin memberikan hadiah sederhana pada istri Anda, karena ketulusan hati Anda lah yang diinginkan oleh istri Anda. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kemudian jadilah pendengar yang baik ketika istri Anda mengeluh. Cobalah untuk mendengar dengan seksama. Tunjukkan sikap yang mengartikan bahwa Anda sedang mengkhawatirkan. Bila memungkinkan, berikan juga solusinya. Namun bila tidak bisa, cukup disemangati dia. Jangan sampai Anda membalas keluhannya dengan ucapan sinis, apalagi membentak. Itu akan membuat ia merasa sedih. Jika Anda sebagai suaminya tidak bisa dijadikan tempat bersandar, lalu kemana lagi ia akan mencari pelipur hatinya? Selanjutnya adalah jaga penampilan Anda. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tidak hanya wanita yang berkewajiban menjaga penampilan, Anda sebagai suami juga harus menjaga diri. Jangan biarkan Anda tampil berantakan di depan istri. Tidak harus dengan pakaian yang baru dan sering bercermin. Cukup usahakan selalu menjaga keharuman badan. Gunakan pakaian yang rapi dan sisir rambut Anda. Tentu saja menjaga penampilan itu adalah bagian dari keindahan yang bisa menambah romantisnya rumah tangga. Dengan Anda berpenampilan bersih dan menarik, tentunya itu akan membuat istri merasa bahagia sekaligus semakin cinta. Istri mana yang tidak bahagia dan senang melihat suaminya pandai menjaga penampilan dan kebersihan? Nah, yang tidak kalah penting itu adalah usaha meluangkan waktu untuk bisa menanamkan pendidikan agama pada istri. Misalnya, penjelasan ringan mengenai rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber syariat Islam, dan rukun iman. Ini adalah bagian dari kebahagiaan istri salehah. Nah, itu dia pembahasan yang ingin saya share kepada sahabat Aura semuanya. Nah, baiklah sahabat Aura, sepertinya waktu pertemuan saya dengan Anda sudah hampir berakhir.
Dan sebelum saya akhiri sesi Facebook live streaming hari ini, jadi untuk sahabat Aura yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana caranya konsultasi ke saya atau ingin tahu apa saja produk yang saya miliki, bisa langsung saja klik link WhatsApp aplikasi yang ada di deskripsi. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa lagi di live streaming berikutnya. Jangan lupa sahabat Aura bisa subscribe channel saya Zona Aura agar tidak ketinggalan video pembahasan dari saya setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.